Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi Teknik Konstruksi dan Properti. Perkenalkan, video ini merupakan media alat bantu untuk memudahkan kalian dalam mempelajari materi serta praktik dalam mata pelajaran gambar teknik. Adapun video ini kedepannya akan berisi tentang cara-cara serta tutorial dalam menggambar manual pada gambar teknik. Perlu kamu ketahui bahwa gambar teknik ini merupakan nilai dasar atau basic skill yang harus kalian kuasai untuk dapat melanjutkan skill-skill yang lain yang tentunya akan membawa kalian menjadi seorang drafter yang handal. Selain dilatih untuk dapat menyajikan gambar yang baik, tepat, rapi, serta cepat, nilai yang lebih penting yang akan ditanamkan pada mata pelajaran gambar teknik ini yaitu diantaranya kedisiplinan, kesabaran, ketekunan, ketelitian, serta daya juang tidak mudah menyerah akan kalian sedikit demi sedikit tanamkan selama kalian mendapatkan materi serta tugas-tugas dari pelajaran gambar teknik ini. Oke, kita mulai untuk materi yang pertama, yaitu pengenalan peralatan gambar teknik. Adapun tujuan pembelajaran untuk materi kali ini, pertama yaitu kalian akan bisa menyebutkan jenis-jenis peralatan gambar teknik serta menjelaskan fungsi peralatan gambar teknik dengan cepat. Kalian juga diharapkan mampu membedakan jenis-jenis peralatan gambar teknik berdasarkan fungsinya secara teliti dan benar. Selamat belajar! Pernahkah kalian melihat alat-alat gambar? Oke, kita akan pelajari semua peralatan yang biasa digunakan pada gambar teknik. 1. Pensil gambar. Pensil gambar ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama pensil kayu, juga pensil mekanik. Pensil kayu ini terdiri dari beberapa ukuran. Dibedakannya berdasarkan tingkat kekerasan atau kelunakan mata pensilnya. Semakin ke sana akan semakin keras. Semakin ke sini akan semakin lunak. Pensil yang keras akan menghasilkan garis yang tipis. Sedangkan pensil yang lunak akan menghasilkan garis yang tebal. Karena pensil yang lunak itu karakternya itu mudah rapuh. Sedangkan pensil yang keras itu karakternya itu mudah merusak kertas gambar. Jadi hati-hati dalam menggunakan pensil dengan karakter tertentu. Yang kedua yaitu pensil mekanik. Disebut juga dengan fixed pencil. Jenis garis yang dihasilkan sama tebalnya. Karena dia praktis, tidak perlu diruncingkan. Tapi untuk mata pelajaran gambar teknik kelas 10, kita menggunakan pensil kayu. Jadi dilarang menggunakan pensil mekanik ya. Beberapa merek di Indonesia yang menyediakan jenis pensil dengan berbagai ukuran yang standar, diantaranya ada Faber-Castell, Staedtler, Boxy, dan lain-lain. Pemilihan nomor kode ini disesuaikan dengan kebutuhan tebal garis yang akan dihasilkan. Mengingat dalam gambar teknik, jenis tebal tipis garis itu memiliki arti yang berbeda-beda. Sebagai contoh, garis tipis setengah garis gambar menunjukkan bahwa garis tersebut adalah garis dimensi. Garis tebal menunjukkan bahwa garis tersebut adalah garis nyata. Untuk jenis garis lainnya, kalian akan pelajari lebih lanjut pada materi ketiga, yaitu tentang jenis garis dan kegunaannya. Yang kedua yaitu pena gambar teknik. Pena ini juga memiliki beberapa ukuran-ukuran sesuai dengan ketebalannya. Yang mudah ditemui yaitu dengan merek drawing pen. Karena gambar drawing pen ini lebih mudah ditemui dan juga memiliki harga yang lebih terjangkau. Ukuran penanya, ukuran matanya itu berbeda-beda sesuai dengan
nomor ukuran penanya. Semakin besar, maka mata penanya akan semakin besar pula. Hasil garisnya juga akan lebih tebal. Ini ya, ukuran-ukuran ini itu yang akan kalian butuhkan dalam membuat tugas-tugas lima teknik ke depannya. Selain drawing pen, ada juga pena gambar teknik yang disebut dengan rapido. Rapido ini perlu diisi dengan tinta isi ulang. Drawing pen itu sudah ada isinya, tidak usah diisi ulang. Sedangkan rapido itu perlu diisi dengan tinta isi ulang. Dan juga perawatannya itu memerlukan perhatian yang lebih. Yang ketiga yaitu penggaris set segitiga. Kenapa disebut set segitiga? Karena penggaris ini terdiri dari dua buah penggaris yang memiliki ukuran yang berbeda. Untuk penggaris yang pertama yaitu penggaris dengan sudut siku. Ini sudutnya 90 derajat atau disebut dengan sudut siku. Yang ini sudut lancip dengan besar sudut 30 derajat. Dan satu lagi yang ini dengan sudut yang tumpul, yaitu besarnya 60 derajat. Lalu untuk satu lagi, ini jenis segitiga sama kaki. Di sini juga ada sudut siku-siku 90 derajat dan dua sudut lainnya yang sama, yaitu 45 derajat dan 45 derajat. Sepasang set segitiga ini harus digunakan bersama-sama untuk memudahkan kalian dalam membuat garis yang tepat. Sebuah contoh bagaimana fungsi penggaris ini dapat memudahkan sekali kalian dalam menggambar, yaitu salah satunya cara membuat garis sejajar. Biasanya kan kalian kalau membuat garis itu menggunakan titik, ya. Membuat garis tanpa harus menggunakan titik atau tompel-tompel. Ibu akan mencontohkan bagaimana satu set penggaris segitiga ini sangat memudahkan kalian dalam membuat berbagai macam garis. Contoh yang pertama yaitu kita akan membuat garis sejajar sepanjang 6 cm. Kita buat dulu garis pertama sebagai garis acuan. Berhenti di 6 cm. Lalu ini kalian gunakan sebagai rel. Dan ini kalian gunakan sebagai alat. Tempelkan penggaris yang berfungsi sebagai alat sejajar dengan garis yang kita buat tadi. Lalu tempelkan penggaris satu lagi sebagai rel. Ini jaraknya juga bisa kita tentukan. Misalnya jarak sejajarnya yaitu 2 cm. 1, 2. Kita turun. Ini tidak boleh goyang. Kita turun 2 cm. Lalu kita garis sepanjang 6 cm. Maka garis yang pertama dengan garis yang kedua sudah pasti akan sejajar. Sejajar itu seperti ini ya. Yang kedua yaitu bagaimana kalian membuat garis tegak lurus. Kita buat dulu garis lurusnya sembarang saja. Lalu seperti biasa ada rel, ada alat. Kita gunakan rel yang normal.
Kita ratakan sesuai dengan garis yang telah kita buat tadi. Lalu kita tempelkan ini dengan menghadap ke sudut siku-sikunya. Kita buat garisnya. Nah, seperti ini. Ini sudah pasti dia akan tegak lurus atau sudutnya 90 derajat. Kalian bisa cek dengan menggunakan busur gajah. Jika cara memegang penggarisnya betul, ini akan betul tepat 90 derajat. Selanjutnya, misalnya jika kalian akan membuat garis dengan sudut tertentu, seperti yang kalian ketahui kan, penggaris-penggaris ini memiliki sudut-sudut istimewa, yaitu 45, 30, dan 60. Misalnya kita akan membuat sudut 60 derajat. Kita buat dulu garis lurus sembarang. Kita buat dulu garis lurus sembarang. Lalu kita gunakan penggaris dengan sudut 60 derajat yang tumpul ya. Seperti biasa, ini berperan sebagai rel dan ini akan berperan sebagai alat. Pertahankan rel agar tetap diam, alat yang bergerak. Sudah pasti ini akan membentuk sudut 60 derajat. Kalian bisa cek menggunakan busur. Oke, sekarang kalian coba biasakan untuk menggunakan dua penggaris segitiga ini dalam menggambar tugas-tugas gambar teknik. Silahkan simpan penggaris panjang kalian karena itu tidak efektif ya, juga akan membuat kalian menggambar dengan waktu yang lebih lama. Jika menggambar lebih lama, gambar yang akan dihasilkan juga akan cenderung kotor. Yang keempat adalah kertas gambar. Ada beberapa macam kertas gambar yang sering digunakan dalam gambar teknik, yaitu yang pertama, kertas manila. Yang kedua, kertas kalkir. Ada beberapa ukuran kertas gambar yang sesuai dengan standar internasional atau ISO, yaitu di kelas 10 kita akan menggunakan ukuran kertas standar A3, yaitu 297 mm kali 420 mm. Untuk memudahkan kalian dalam menyiapkan kertas gambar, silakan kalian gunakan kertas gambar yang sudah berbentuk sketchbook. Selain ukurannya yang sudah standar, kertas sketchbook ini memudahkan kalian dalam mengambil kertas satu persatu. Contohnya seperti ini. Kalian bisa merobeknya, hati-hati ya. Ini sudah jadi satu lembar kertas A3. Jangan biasakan menggambar di atas sketchbook karena permukaan meja gambar itu harus rata. Lihatkan kembali pergerakan penggaris dua segitiga ini harus bebas. Jika ada alas
buku gambar atau sketchbook di bawahnya itu akan menghalangi kalian dalam menggerakkan penggaris set seperti ini. Yang kelima adalah meja gambar. Meja gambar yang baik itu memiliki permukaan rata dan halus, serta ukuran panjang dan lebarnya sesuai dengan ukuran kertas yang akan digunakan. Di rumah, kalian bisa menggunakan apapun untuk dimanfaatkan sebagai meja gambar. Misalnya, papan dengan permukaan yang halus. Atau misalnya dengan kaca. Kaca juga bisa kalian manfaatkan sebagai meja gambar. Atau kalian akan membuat meja DIY, membuat sendiri meja gambar dengan kemiringan yang enak supaya pergerakannya lebih nyaman. Untuk yang keenam adalah mesin gambar. Serupa dengan meja gambar, namun mesin gambar ini dilengkapi dengan peralatan khusus seperti mistar dan rel yang memudahkan para drafter untuk membuat garis sejajar serta sudut-sudut dengan derajat yang dapat dibuat teliti dengan alat bantu tersebut. Yang ketujuh, yaitu mal atau sablon. Mal atau sablon ini adalah cetakan bentuk. Ada beberapa jenis mal sablon, diantaranya sablon lingkaran, sablon huruf dan angka, sablon furnitur, serta sablon lengkung. Sablon lingkaran ini memiliki ukuran-ukuran diameternya dalam milimeter. Dimulai dari diameter yang besar sampai diameter yang kecil. Mal lingkaran ini membantu kalian dalam membuat lingkaran-lingkaran atau garis lengkung yang tidak bisa atau sulit dibuat dengan jangkar. Yang kedua ada sablon huruf dan angka. Sablon huruf dan angka ini juga memiliki berbagai ukuran sesuai dengan tinggi huruf dan angkanya. Yang ketiga adalah sablon furnitur. Sablon furnitur juga memiliki berbagai ukuran. Ada ukuran dengan skala 1:50 atau 1:100 atau 1:20 dan lain sebagainya. Selanjutnya sablon lengkung juga memiliki beberapa ukuran radiusnya. Yang ke-8 yaitu karet penghapus. Karet penghapus juga ada dua jenis, ada penghapus pensil, juga penghapus tinta. Penghapus pensil yang baik itu adalah penghapus pensil yang karakternya baik, itu penghapus pensil yang lunak, juga tidak meninggalkan bekas noda hitam saat digunakan pada kertas. Untuk penghapus tinta itu biasanya digunakan teknik mengerik dengan silet. Untuk penghapus tinta itu biasanya pada kertas kafir dapat dibantu dengan silet untuk mengeriknya, lalu dihapus dengan karet penghapus tinta. Selanjutnya yaitu erasing shield. Erasing shield ini sesuai dengan katanya yaitu pelindung penghapus. Terbuat dari bahan seperti pelat besi, ini dapat digunakan untuk melindungi garis-garis yang tidak ingin dihapus saat kalian akan menghapus garis. Misalnya, ada sebuah garis ada sebuah garis, lalu garis lagi. Nah,
Ini garis yang tidak baik karena dia memiliki kelebihan. Ini harus dihapus. Bagaimana cara menghapusnya? Biasanya kalian menghapus langsung seperti ini. Nah, gawat kan? Ini garis yang ingin kalian pertahankan malah hilang. Dengan erasing shield ini, kalian akan menjaga garis yang tidak ingin kalian hapus ini jadi terjaga. Kalian jangan menebalkannya. Nah, seperti ini salah. Yang baik itu misalnya seperti ini. Kalian hapus dengan erasing shield, dipaskan pada garis yang ingin dihapus, lalu kalian hapus. Nah, kalau masih garis tadi menjadi rapi. Nah, selain 10 jenis alat yang sudah kita bahas tadi, ada juga beberapa alat penunjang untuk membantu kalian dalam mengerjakan tugas-tugas gambar teknik. Yang pertama yaitu pisau cutter. Pilihlah pisau cutter yang besar dan memiliki material yang kuat. Seperti ini. Lalu yang keduanya yaitu tabung gambar. Tabung gambar ini melindungi gambar kalian apabila akan dibawa kemana-mana. Tabung gambar ini memiliki kelebihan karena dia bisa diatur ukurannya sesuai dengan besar kertasnya. Tabung gambar ini juga tersedia berbagai ukuran. Yang biasa digunakan untuk siswa SMK itu adalah dengan diameter 8 cm sampai 10 cm. Yang selanjutnya ada map gambar. Map gambar ini juga fungsinya sama dengan tabung gambar, yaitu untuk menyimpan gambar supaya tidak kotor. Kelebihannya map gambar ini, gambar yang akan kalian simpan itu nanti akan terjaga dengan baik, tidak menggulung. Jadi mempertahankan gambar kalian supaya tetap rapi, tidak kusut. Map gambar ini juga tersedia berbagai ukuran. Ada map gambar A3, A2, bahkan A1 sesuai dengan kertas gambar yang akan kalian masukkan ke dalam map gambarnya. Lalu yang selanjutnya adalah lap tangan. Lap tangan ini kalian perlukan pertama untuk mengeringkan tangan saat menggambar, itu penting sekali karena kalau tangan kalian basah, karena jika tangan kalian basah itu akan sangat berbahaya membuat gambar kalian jadi kotor atau hitam. Yang kedua itu lap itu bisa kalian siapkan untuk membersihkan kertas dari kotoran bekas penghapus atau butiran-butiran mata pensil yang rapuh. Untuk membersihkan alat ini tidak disarankan mengelapnya dengan lap kain, tapi silahkan kalian bersihkan dengan kertas bekas seperti ini contohnya. Seperti ini contohnya, digosok sampai kotorannya terangkat atau nempel kepada kertas. Untuk yang terakhir yaitu selotip kertas. Dalam menggambar itu kalian harus dalam menggambar selain tadi permukaannya harus rata, kertas gambar yang disiapkan juga harus dalam keadaan stabil atau diam. Nah, kalian bisa merekatkan
kertas gambar ini ke dalam meja gambar. Pada meja gambar kalian dengan menggunakan solatip. Solatip yang disarankan yaitu dengan jenis solatip kertas agar tidak merusak kertas ketika dicabut. Ini adalah kertas gambar dengan ukuran 1,5 inci. Kalian bisa menggunakan dengan ukuran yang kecil. Cukup disobek, cukup kalian tekankan di 4 ujung sisi. Cukup kalian tempelkan di 4 ujung kertas. Seperti ini contohnya. Dan pada saat melepaskan, ini akan mudah, tidak merusak kertas gambar. Oke, sekian pembahasan untuk materi pengenalan peralatan gambar teknik beserta fungsinya. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya, yaitu tentang prosedur menggunakan alat gambar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat video lainnya dan jangan lupa bagikan. Klik tombol subscribe untuk membantu channel ini berkembang. Jangan lupa like dan beri komentar. Salam Guru Mutakhir.